Oke, di video sebelumnya itu tadi kamu udah tahu rumus-rumus sudut rangkap atau rumus-rumus sudut ganda. Nah, sekarang kalau misalnya sudut tengahan tuh gimana? Nah, konsep yang tadi kan kita udah dapetin ya. Kalau sin 2A tuh gimana, cos 2A tuh gimana, tan 2A tuh gimana. Sekarang kalau setengah darinya tuh gimana? Gitu. Oke, kita mulai ya. Oke, tadi di video di video yang sebelumnya itu kan kita tahu bahwa kalau sin 2A itu ada yang nilainya gini ya, 1 min 2 sin kuadrat A. Ya kan? Nah, berarti kalau misalnya ini aku pindah nih, jadi 2 sin kuadrat A-nya itu ke sebelah kiri, berarti jadinya 1 min cos 2A. Ya nggak? Nah, berarti sin kuadrat A itu berapa dong? 1 min cos 2A per 2. Ya kan ya? Nah, berarti kalau misalnya sin A itu berapa dong? Ya, berarti 1 dikurang cos 2A per 2. Pakai akar, ya nggak? Plus minus. Gitu kan? Ini aku hapus dulu deh. Nah, berarti rumusnya gini. Sin A itu sama aja dengan plus minus akar 1 dikurang cos 2A per 2. Ya. Nah, itu kalau misalnya sin A. Kalau setengah A gimana? Sin setengah A. Ya, berarti A-nya setengah dari. Ya, berarti dapetnya 2. 1 dikurang cos A per 2. Gitu. Ya, kita dapat rumusnya nih, teman-teman. Kalau misalnya kalian ditanya rumus sin setengah A itu berapa? Jadinya rumus sin setengah A itu sama aja dengan plus minus akar 1 dikurang cos A per 2. Kalau misalnya dengan mengingat yang tadi nih, ini aku geser dulu deh ya. Kita juga tahu bahwa cos 2A itu ada bentuk lain selain daripada yang ini. Juga punya rumus lain kan ya, yaitu 2 cos kuadrat A dikurang 1. Kemudian ini aku mau pindahin cos 2A, dia pindah ke kiri jadi plus 1 gitu ya. Ini jadi 2 cos kuadrat A. Kemudian berarti pengen cos kuadrat A-nya aja. Berarti jawabannya 2 cos A ditambah 1 per 2. Sama dengan cos kuadrat A, ya kan? Jadi cos A-nya apa? Cos A-nya berarti akar sama kayak tadi. Plus minus cos 2A ditambah 1 per 2. Itu kalau cos A. Kalau misalnya cos setengah A, ya berarti A-nya jadi setengah darinya. Berarti cos A ditambah 1 per 2. Maka kita dapat nih teman-teman untuk rumus cos setengah A gitu ya. Itu artinya rumusnya plus minus akar cos A ditambah 1 per 2. Itu rumus setengah darinya dari konsep yang tadi. Kemudian nih, sekarang kita coba ke tan. Oke, nah sekarang kita coba cari yang tan. Nah, tan A itu kan kita tahu ya bahwa bentuk lain itu kan sin A per cos A, ya nggak? Sin A tadi di atas kita dapat sin A itu 1 dikurang cos 2A per 2. Ya nggak? Tapi plus minus ya. Ini semuanya plus minus, oke. Plus minus. Per cos A itu sama aja dengan plus minus akar 1 ditambah cos 2A per 2. Nah, kalian tuh tahu bahwa kalau misalnya bentuk akar A per akar B itu sama aja dengan akar A per B, ya nggak? Ini mau aku jadiin 1 nih. Jadi ini sama aja plus minus akar 1 dikurang cos 2A per 2 per, jadi ini nyambung ya, tuh. Per 1 ditambah cos 2A per 2. Nah, ini bisa dicoretkan ya. Set gitu duanya. Berarti ini sama aja dengan plus minus akar 1 min cos 2A per 1 ditambah cos 2A. Nah, rumus tan A itu sama aja dengan ini. Kita dapat nih, kita coba tandai ya. Nah, tan A itu sama aja dengan plus minus akar 1 dikurang cos 2A per 1 ditambah cos 2A. Berarti kalau tan setengah A gimana? Ya udah, A-nya kita bagi setengah ya. Berarti dia plus minus akar 1 dikurang cos A per 1 ditambah cos A gitu. Tandain lagi. Nah, ternyata nih, ini aku scroll ke bawah. Ternyata nih, ini juga bisa kita turunin lagi rumusnya. Jadi nggak cuma plus minus akar 1 dikurang cos A per 1 ditambah cos A doang. Kalau misalnya ini kita jabarin lagi nih, si tan setengah A, kita bisa dapat rumus yang baru loh. Nah, jangan lupa plus minus ya.
sama dengan plus minus. Ini aku turunin dulu. Oke. Nah, ini rumusnya kan tadi ini ya, 1 min cos A per 1 ditambah cos A. Nah, kalau kita kali sama akar sekawan ya, yang bagian atasnya, 1 dikurang cos A per 1 dikurang cos A, ini dia akan menghasilkan rumus tan setengah A yang baru. Ya, kita coba bersama selesaikan ya. Untuk yang atas berarti kan 1 min cos A dikali 1 min cos A. Berarti hasilnya 1 min cos A yang dikuadratin. Ya. Yang bawahnya 1 plus cos A dikali 1 min cos A itu sama aja dengan 1 min cos kuadrat A. Oke? Dapat ya? Dari ini sama aja dengan bentuk sin kuadrat A. Oke? Nah, berarti jadinya plus minus akar 1 min cos 1 min cos A yang dikuadratin per sin kuadrat A. Ini kalau kita pecah lagi kan berarti sendiri-sendiri ya. Dengan mengingat rumus yang sama, jadi kalau misalkan ada akar, nah kalau misalkan ada akar A per B sama dengan akar A per akar B, ya nggak? Berarti kan ini sama aja dengan 1 min cos A yang dikuadratin, yang bawahnya akar sin kuadrat A, ya nggak? Ya, ini sama-sama plus minus gitu ya. Ya udah, ini kan berarti kalau misalnya ada akar, ada kuadrat abis, ada akar, ada kuadrat abis, berarti kita dapat rumus yang baru nih untuk tan setengah A itu sama aja dengan plus minus 1 min cos A per sin A. Oke, kita dapat rumus tan setengah A yang kedua. Oke, dengan cara yang sama. Nah, masih dengan cara yang sama ini bisa juga kita dapetin turunan yang keduanya lagi nih, rumus tan setengah X. Masih kayak yang tadi ya, misalnya tan setengah X itu, tan setengah A itu plus minus yang tadi nih, 5 aku bagi 2. Oke. Itu tadi kan 1 min cos A per 1 plus cos A ya. Nah, kita juga kali dengan akar sekawannya, sekarang bagian yang bawah, 1 plus cos A per 1 plus cos A. Jadi kan ini jadinya yang atas itu jadi 1 min cos kuadrat A, ya. Yang bawah jadinya 1 plus cos A kuadrat. Sama kayak tadi, kalau 1 dikurang cos kuadrat A itu kan sama aja dengan sin kuadrat A, ya. Yang bawah itu 1 tambah cos A kuadrat. Ini kita gedein deh. Oke. Nah, sama juga kayak tadi ini kalau kita pecah nih. Kalau kita pecah, yang bagian atas itu sin kuadrat A, yang bagian bawah itu akar 1 ditambah cos A kuadrat, kan jadinya hilang ya. Jadinya sin aja, jadinya 1 plus cos A. Maka dapat rumus yang ketiga untuk tan setengah A, yaitu plus minus sin A per 1 ditambah cos A. Gitu. Jadi kita dapetin 3 buah rumus tan setengah A. Ini adalah yang ketiga. Oh ya, ini dengan syarat ya. Ini karena pecahan, jadi dia dengan syarat asalkan nilai sin A-nya ini tidak sama dengan 0. Karena kalau perperanan bawahnya 0 kan tidak terdefinisi ya. Ini juga ada syaratnya, asalkan nilai cos A-nya itu tidak sama dengan min 1. Gitu, jadi kita punya rumus-rumus sudut setengah untuk tan ada 3. Yang pertama, ya. Kemudian ada yang kedua, terserah yang kedua yang mana, misalnya yang kedua yang ini. Ini adalah yang kedua, kemudian ini adalah yang ketiga. Kalau untuk cos di sini rumusnya itu hanya ada 1 ya, plus minus akar cos A plus 1, yang sin juga cuma ada 1, plus minus akar 1 min cos A per 2. Itu dia tadi rumusnya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Oke, contoh yang pertama yaitu diketahui cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A bernilai 24 per 25. Dimana A-nya ini sudut lancip, artinya dia di kuadran 1 ya. Jadi aman kalau di kuadran 1. Kemudian ditanya nih nilai sin A-nya sama dengan berapa. Sebenarnya again ya, kita kerjainnya pakai apapun tuh ya bisa-bisa aja gitu, tergantung kamu mau makainya apa. Nah, di sini pengen aku arahkan ke materi sudut tengah yang tadi udah kita dapatkan gitu ya. Jadi ini mau dikerjakan dengan menggunakan sudut tengahan. Oke, kita tuh tahu bahwa kalau cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A itu sama aja kayak cos 2A. Ya, materi di video yang sebelumnya tentang sudut ganda atau sudut rangkap. Nah, cos kuadrat A min sin kuadrat A itu tadi nilainya berapa? 24 per 25 sama dengan cos 2A. Kemudian sin A ini nilainya berapa gitu ya. Nah,
kita tuh tadi di atas rumus sudut tengahan untuk yang sin A tadi kita tahu bahwa dia ada mengandung cos 2A cos 2A-nya nih, yaitu rumusnya 1 min cos 2A per 2. Ya. Cos 2A kita dapat nih 24 per 25. Berarti kita bisa hitung 1 dikurang 24 per 25 per 2. 1 dikurang 24 per 25 itu nilainya 1/25 ya. Disamain penyebutnya per 2. Ini artinya 1 per 50. 1 per 50 itu sama aja kayak akar 1 per akar 50. Nah, akar 50 ini sama aja kayak ini kalau kita jabarin kan sama aja akar 25 kali akar 2 ya. Berarti ini bisa kita keluarin hasilnya jadi 1 per 5 akar 2. Kalau kita kali rasional nih, hasilnya itu jadinya ini kesini aja ya. Jadinya 5 akar 2 per 50. Disederhanain. Jadinya 1 per 10 akar 2. Atau akar 2 per 10. Seperti itu. Itu dia contoh yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Ini soalnya ada tan setengah A ya, sudut tengahan nih. Tan setengah A bernilai P, di mana A merupakan sudut lancip. Berarti dia ada di kuadran 1 bernilai positif, jadi aman. Nilai cos A-nya berapa? Nah, lagi-lagi aku mau kaitin ini dengan rumus sudut tengahan. Kalau memang kamu punya cara yang lain dan lebih mudah, it's okay. Tapi kita lagi bahas tentang sudut tengahan biar kita tahu nih cara penggunaannya. Nah, kalau misalnya kamu dapat soal kayak gini, gimana nyelesainnya? Kita coba pelan-pelan ya. Tan 1 per 2A nilainya P. Ini kayaknya enaknya kita gambar segitiga ya. Tapi karena kita tahu A-nya itu sudut lancip dan dia ada di kuadran 1, jadi aman. Nggak mikirin positif negatifnya. Sudutnya ini setengah A ya teman-teman ya. Jadi di sebelah sini itu adalah setengah A. Berarti ini P per 1, tan itu desa, berarti depan per samping. Artinya miringnya itu adalah P kuadrat ditambah 1. Pertanyaannya adalah nilai cos A sama dengan berapa? Oke, dari segitiga itu berarti kita bisa dapetin nilai cos setengah A-nya ya. Ini kan sudutnya setengah A, jadi kita bisa dapetin cos sami. Sampingnya 1, miringnya akar P kuadrat ditambah 1. Nah, lanjut. Cos setengah A itu kita bisa dapetin nih rumusnya. Dari penjelasan yang tadi ya, bahwa dia rumusnya itu cos A ditambah 1 per 2. Nilai cos setengah A tadi di segitiga itu nilainya 1 per akar P kuadrat ditambah 1. Sama dengan cos A-nya tahu nggak? Nggak ada. Jadi cos A aja ditambah 1 per 2. Kemudian ini kita apain? Kita kuadratin biar hilang gitu ya ini. Jadinya 1 dikuadratin 1, kemudian ada akar dikuadratin jadinya hilang. Tuh, jadi keluar dalamnya P kuadrat ditambah 1. Yang sebelah kanan ini akar semuanya, berarti ini dikuadratin juga hilang. Isinya aja, yaitu cos A ditambah 1 per 2. Kemudian kita kali silang, ini kali ini 2. Ini kali ini jadi P kuadrat. Ya langsung deh, P kuadrat plus 1 dikali cos A plus 1. Jadi ini kita jabarin P kuadrat cos A ditambah P kuadrat ditambah cos A ditambah 1. Kemudian ini kita kumpulin aja angkanya, berarti jadi sebelah kiri jadi 1, ya nggak? Karena 1-nya pindah, kemudian sebelah kanannya itu jadinya sama P-nya aja deh. Gini deh. 2 kita kurangin sama 1, ya kan, pindah ke kiri. Apalagi yang bisa kira-kira P. Kurang sama P kuadrat, oke? Nah, yang sebelah kanannya biar yang mengandung unsur cos P kuadrat cos A sama cos A. Ini bisa dihitung, jadi 1 min P kuadrat, ini bisa difaktorin, jadi cos A kali P kuadrat plus 1. Kemudian endingnya tuh kita mau nyari cos A soalnya ya, jadi nilainya adalah 1 min P kuadrat per P kuadrat plus 1. Nah, ini dia kita dapat. 1 min P kuadrat per P kuadrat plus 1. Atau mungkin pengen P-nya sama-sama di belakang gitu ya. Ya bisa-bisa. Jadi 1 min P kuadrat per 1 ditambah P kuadrat sama dengan nilai cos A. Gitu. Jadi penggunaan rumus sudut setengahan ini nanti ada hubungannya juga sama sudut ganda gitu ya. Jadi penyelesaiannya akan seperti apa itu tergantung kalian sih teman-teman. Hasilnya ya insya Allah akan sama gitu. Asal tidak menyalahi aturan. Segini aja videonya untuk pembelajaran kita hari ini. So thank you.